Halo sahabat belajar dan anak-anak ibu sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama Ibu Arista Agustini. Nah, di video pembahasan kita kali ini kita akan membahas materi tematik SD kelas 6, tema 1 subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, di pembelajaran kali ini ada 4 muatan mata pelajaran yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada muatan IPS. Kita akan belajar mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang berkembang di wilayah ASEAN, serta menyajikan persamaan dan perbedaan kegiatan ekonomi dua negara ASEAN melalui diagram Venn. Yang kedua, ada muatan SPDP. Kita akan belajar mengidentifikasi jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya, serta mengamati langkah-langkah pembuatan patung dekoratif. Muatan yang ketiga, ada muatan bahasa Indonesia. Kita akan mendengarkan teks laporan yang dibacakan, kemudian menemukan ide pokok tiap paragrafnya, serta menyusun kesimpulan dari ide pokok yang ditemukan. Muatan yang keempat, ada muatan PPKN. Kita akan menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila, serta menguraikan bentuk penerapan nilai sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Sebagian besar negara-negara ASEAN memiliki potensi yang sama, yaitu di bidang pertanian. Akan tetapi, beberapa negara tidak bertumpu pada kegiatan pertanian seperti Singapura dan Brunei Darussalam. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari hal tersebut. Nah, berikut akan Ibu jelaskan kembali kegiatan ekonomi apa saja yang terdapat pada negara-negara di kawasan ASEAN. Pertama, kita mulai dari Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia itu berasal dari hasil pertambangan seperti timah, tembaga, besi, gas, dan nikel. Dari hasil pertanian, Indonesia juga mengekspor pupuk seperti urea, amonia, dan NPK, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, teh, dan tembakau. Dari hasil perairan, Indonesia mengekspor ikan tuna dan udang. Mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar adalah pertanian atau perkebunan, perikanan, perdagangan, dan juga perindustrian. Filipina. Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian di bidang pertanian. Mata pencaharian lainnya di bidang pertambangan dan perindustrian. Filipina merupakan negara agraris. Filipina mampu menjadi penghasil kelapa atau kopra terbesar di dunia. Oleh karena itu, kelapa dan kopra menjadi komoditas ekspor utama Filipina. Sektor industri Filipina mampu menghasilkan peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, dan mebel. Sektor kehutanan menghasilkan kayu dan rotan. Sektor pertambangan menghasilkan emas, perak, besi, dan mangan. Selanjutnya ada negara Malaysia. Sebagian besar penduduk Malaysia bermata pencaharian di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Komoditas ekspor Malaysia dari sektor pertambangan diantaranya biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Biji timah Malaysia merupakan komoditas ekspor terbesar di dunia. Sektor pertanian utama menghasilkan karet dan kelapa sawit yang merupakan komoditas ekspor. Singapura. Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor industri dan jasa. Kegiatan ekonomi Singapura bergantung pada jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Singapura menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor. Untuk
Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya, Singapura mengimpor dari negara lain. Ada Thailand. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia dan ketiga di dunia. Kondisi ini menjadikan Thailand sebagai lumbung beras di Asia Tenggara. Komoditas ekspor unggulan di negara ini adalah beras. Hasil tambang Thailand antara lain timah, minyak bumi, dan wool palm. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Oleh karena itu, mata pencaharian sebagian penduduknya adalah pertambangan. Brunei Darussalam termasuk negara Asia Tenggara yang kaya karena sektor minyak dan gas. Vietnam. Sebagian besar penduduk Vietnam bermata pencaharian di bidang pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Di bidang industri, Vietnam menghasilkan tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Di bidang pertambangan, Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, dan seng. Di bidang kehutanan, Vietnam menghasilkan bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Jenis komoditas ekspor Vietnam antara lain beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Myanmar. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Myanmar di bidang pertanian. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Komoditas ekspor Myanmar antara lain beras, kacang-kacangan, ikan, udang, kayu, dan karet. Kemudian ada negara Laos. Mata pencaharian penduduk Laos di bidang pertanian, hasil pertanian utama di Laos yaitu beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Banyak kegiatan pertanian dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Kegiatan ekonomi lainnya yaitu peternakan dengan hasil ternak antara lain sapi, babi, kerbau, dan unggas. Komoditas ekspor Laos yaitu biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Dan yang terakhir ada negara Kamboja. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Kamboja di bidang pertanian. Komoditas unggulan yang diekspor negara ini adalah beras. Hasil utama pertaniannya adalah padi, karet, tembakau, jagung, sayuran, dan berbagai jenis umbi. Daerah pertanian terdapat di sepanjang Sungai Mekong dan sekitar Danau Tonle Sap. Kegiatan industri yang mendukung adalah pengolahan hasil pertanian. Industri lain misalnya industri rokok dengan produk tembakau setempat. Nah, jadi itu beberapa kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Jadi, sebagian besar penduduknya memang bekerja di bidang pertanian. Nah, sekarang tugas kalian adalah carilah 2 negara di kawasan ASEAN, kemudian buat persamaan dan perbedaannya berdasarkan kegiatan ekonominya dalam bentuk diagram Venn. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah membuat tugas seperti ini dan di pembelajaran kali ini Ibu harapkan tugas kalian yang sebelumnya kalian sempurnakan kembali dengan informasi yang sudah kalian dapat tadi. Baik, sekarang kita akan mengamati patung berikut. Pernahkah kalian melihat patung ini? Ada di manakah patung ini?
Ya, ini adalah patung yang ada di kota Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu juga dengan patung rusa. Patung sebagai sebuah karya seni memiliki fungsi yang variatif. Berikut ada beberapa jenis-jenis patung berdasarkan fungsi. Antara lain, patung religi. Patung religi ini dibuat dengan tujuan sarana ibadah atau bermakna religius. Kemudian ada patung monumen. Ini dibuat sebagai pengingat suatu peristiwa sejarah atau jasa pahlawan besar pada suatu negara atau kelompok masyarakat. Patung arsitektur adalah patung yang memiliki nilai keindahan dan aktif menjadi bagian dari konstruksi suatu bangunan. Kemudian ada patung dekoratif yang berfungsi untuk menghiasi bangunan atau lingkungan taman. Bisa ditemukan di dalam maupun di luar ruangan. Kemudian ada patung seni. Patung seni merupakan karya seni murni yang memiliki nilai keindahan atau estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya saja. Kemudian ada patung kerajinan yang dibuat oleh pengrajin dan tujuan pembuatan patung ini adalah untuk dinikmati keindahannya serta dijual. Nah, berdasarkan jenis-jenis patung tersebut, bisakah kalian melihat dua buah patung ini termasuk jenis patung yang mana? Ya, kedua patung ini termasuk patung dekoratif. Nah, cara membuat patung dekoratif menggunakan bahan sederhana hampir sama seperti cara membuat patung figuratif. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bagaimana langkah-langkah dalam membuat patung figuratif. Adapun langkah-langkah membuat patung dekoratif adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian gambar pola patung yang kalian inginkan, dan yang ketiga, bentuk patung sesuai dengan pola yang telah kalian buat, dan yang terakhir, haluskan permukaan patung dan tambahkan detail pada patung agar lebih indah. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan adalah amatilah patung berikut. Berdasarkan fungsinya, patung pada gambar termasuk jenis patung apa? Jelaskan alasan kalian. Tahukah kamu tentang kelelawar? Ya, inilah gambar hewan kelelawar tersebut. Nah, hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada pendengaran manusia. Berikut fakta tentang kelelawar. Yang pertama, kelelawar merupakan hewan mamalia. Tubuh kelelawar sangat bersih. Pada umumnya, kelelawar mempunyai satu anak dalam 1 tahun. Kelelawar hidup 20-30 tahun. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidupnya. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari.
kegiatan hari ini membutuhkan panca indera pendengaran. Kalian harus berkonsentrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Di pembelajaran sebelumnya juga kalian sudah belajar mendengarkan dan mencari ide pokok dari teks yang dibacakan. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan kembali membacakan sebuah teks dan kalian harus mendengarkannya dengan seksama. Gunakan indera pendengaran kalian dengan baik. Berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Dengarkan dengan seksama teks yang akan Ibu bacakan berikut, kemudian catatlah ide pokoknya dan buatlah kesimpulan berdasarkan ide pokok yang kalian temukan. Teksnya akan Ibu bacakan 2 kali dan dengarkanlah dengan seksama. Hiu gergaji. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Baik, Ibu akan membacakan teks berikut sekali lagi. Hiu gergaji. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Bagaimana? Kalian sudah bisa mendengarkan teks yang tadi Ibu bacakan? Ya. Semoga kalian bisa mendengarkannya dengan baik dan mendapatkan ide pokok di tiap paragrafnya dan juga bisa menentukan kesimpulan berdasarkan ide pokok yang kalian temukan. Tahukah kalian ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar lambang sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah kapas dan padi. Kapas dan padi digunakan sebagai lambang sila kelima karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kapas diibaratkan sandang dan padi diibaratkan pangan. Sandang dan pangan sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima Pancasila. Tahukah kalian nilai apa saja yang terkandung pada sila kelima Pancasila? Sebelum kita membahas hal tersebut, Ibu punya sebuah cerita yang akan Ibu bacakan sekarang. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya.
Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, setelah mendengar cerita tersebut, apa pendapat kalian tentang sikap Benny? Dan apa pendapat kalian tentang sikap Siti? Dan apa juga pendapat kalian tentang sikap Edo? Sudahkah sikap mereka bertiga mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Mari kita lihat satu persatu. Dari cerita tersebut terlihat bahwa Benny memiliki sikap yang serakah karena dia terlalu menuruti hawa nafsunya dan melakukan pemborosan dengan mengambil makanan terlalu banyak. Mengambil makanan terlalu banyak bisa saja terjadi hal yang menyebabkan mubazir karena bisa saja makanan tersebut tidak habis dimakan. Berikut sikap Siti adalah bijaksana. Dia tidak terbawa hawa nafsu karena dia mengambil makanan secukupnya saja. Sedangkan sikap Edo adalah bijaksana karena ia mengingatkan temannya Benny agar tidak mengambil makanan terlalu banyak. Baik, sekarang kalian lihat nilai apa saja yang terkandung pada sila kelima Pancasila. Sila kelima menunjukkan bahwa rakyat Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial mempunyai arti pemerataan dan persamaan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara lahir maupun batiniah. Contoh perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila antara lain bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros atau hemat, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, setelah kalian tahu contoh perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila, kalian bisa memilih di antara 3 orang yang tadi, siapakah yang belum mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila? Ya, Benny. Karena apa yang dilakukan Benny adalah pemborosan, sehingga bertentangan dengan nilai dari sila kelima Pancasila. Karena pada nilai sila kelima Pancasila itu adalah tidak boros. Sedangkan Benny melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Baik, sekian penjelasan Ibu pada video kali ini.
Semoga apa yang kita bahas pada pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Akhir kata Ibu sampaikan, terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya dan dadah!